Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami di Klinik Harapan Bunda dengan saya Nova Destri Fabia, dan di samping saya ada Bunda Dr. Dwi, spesialis obstetrik ginekologi dan konsultan, dengan moto kami yaitu bersyukur untuk tetap sehat dan bahagia. Dengan misi kami yaitu berbagi ilmu kesehatan reproduksi dengan mudah dan nyaman. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube kami. Topik yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu kehamilan dengan riwayat sesar. Silakan Bunda bisa dijelaskan topik kita pada malam hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda cantik muda yang saat ini sedang hamil atau mungkin merencanakan kehamilan berikutnya. Topik yang cukup menarik kali ini adalah kehamilan pada pasien yang pernah mempunyai riwayat sesar serta persalinan sebelumnya, ya. Jadi cukup menarik karena banyak pasien-pasien yang pernah mempunyai riwayat sesar dan kemudian hamil, banyak kegalauan di sana. Oke, mungkin yang sering menjadi pertanyaan ibu-ibu yang bersalin hamil dengan riwayat sesar adalah, dokter, apakah kalau pernah sesar yang pertama harus diwajibkan sesar yang kedua? Nah, topik ini cukup menarik ya Mbak. Kita akan diskusikan dulu tentang tidak semuanya sebetulnya. Ibu hamil yang pernah mempunyai riwayat sesar anak pertama pasti harus wajib sesar anak yang kedua. Tergantung dari indikasi sesar yang pertama dan bagaimana proses persalinan nanti atau kehamilan pada hamil yang keduanya. Jadi kalau riwayat sesar yang pertama misalnya karena riwayatnya plasenta luka rendah misalnya, ya, atau mungkin induksi atau dipantu tetapi gagal misalnya. Nah, kita lihat lagi asal bukan karena panggul sempit, ya. Kalau nanti pada kehamilan keduanya itu posisinya bayi bagus, bisa kok kita upayakan lahir normal, ya. Misalnya bayi yang pertama sukses, ternyata pada bayi yang kedua posisinya menjadi kepala, kenapa tidak? Kita boleh upayakan dulu untuk lahir normal, ya, walaupun pakai beberapa syarat mestinya, karena syaratnya posisi bayi harus bagus dulu, ya, persalinannya harus lancar, ya, jadi tidak ada persalinan yang macet misalnya, karena kalau riwayat sesar kan kita sudah tidak boleh melakukan induksi ulang, ya. Kemudian posisi bayi pun menentukan juga posisi plasenta. Posisi plasenta, kalau ternyata plasenta posisinya di depan, di bawah menutupi pintu, ya kita nggak bisa melakukan persalinan normal mestinya, ya. Jadi banyak faktor yang menentukan di sana. So, ibu-ibu muda yang sebelumnya pernah mempunyai riwayat sesar tidak perlu galau untuk hamil berikutnya, ya, karena tidak ada sesar yang pertama wajib harus sesar yang kedua, itu tidak, karena kita nanti banyak pertimbangan. Kita biasa mengenal dengan VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi boleh persalinan per vagina setelah sesar yang pertama. Oke, Mbak Nova. Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi kemudian Ibu ada yang tanya lagi nih, Ibu, tentang berapa sih waktu maksimal kalau misalkan mau hamil lagi kalau riwayat sesar, Bu? Ya, ini pertanyaan kedua. Jadi haruskah melebihi 2 tahun untuk hamil berikutnya? Andai berdarullah kemudian baru sekitar 6 bulan hamil lagi, apakah nanti berbahaya kemudian lukanya belum sembuh kemudian bisa lainnya langsung robek gitu, ya. Nah, ini sebetulnya sesuatu mitos yang mungkin sedikit menakutkan bagi ibu muda. Jadi waktu diambil 2 tahun itu memang tidak sebagai pedoman kalau sebelum 2 tahun pasti rahimnya robek, itu tidak. Jadi sebetulnya robeknya rahim atau tidak itu tergantung dari tipis dan tebalnya dari myometrium atau dinding rahim, ya, dan itu sebetulnya bisa kita ukur kok pada waktu kita USG, ya, pada waktu kita USG kita bisa ukur ketebalannya, dan sebetulnya bukan masalah waktu yang paling menentukan. Jadi misalnya dokter kalau misalnya belum 2 tahun berarti lukanya belum sembuh, ya, tidak juga, karena luka itu sudah sembuh dalam waktu sesuai dengan jadwal, ya, sekitar 2 minggu, 3 minggu masa limpa selesai lukanya sembuh, ya. Nah, tetapi kenapa masih harus 2 tahun? Sebetulnya tidak hanya karena luka pasca operasinya, bukan, tetapi lebih cenderung ke arah bagaimana si ibu ini bisa merawat si kecil sampai menyusui dengan puas
2 tahun. Bagaimana si kecil juga bisa kita rawat, bagaimana ibu bahagia ya, sehingga pada saat setelah 2 tahun ini semuanya bisa memenuhi kehamilannya, melaksanakan kehamilannya ini dengan indah dan nyaman, tidak lagi dengan rasa was-was ya. Tapi bukan berarti kalau sebelum 2 tahun dijamin pasti bahaya atau setelah 2 tahun dijamin pasti aman, itu tidak ada. Jadi ada juga yang setelah 3 tahun, 4 tahun hamil, tetapi memang dinding rahimnya tipis, dia tetap ada berisiko. Ya, walaupun mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, bukan berarti kemudian kalau hamil harus digugurkan. Ya, misalnya 1 tahun kok kemudian hamil, it's okay, dilanjut saja. Kita selalu berpositif tinggi, insya Allah nanti dimudahkan. Kalaupun ternyata harus sesar ulang, ya kita ikhlas gitu aja. Jadi intinya saat hamil kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang berisiko atau menakutkan. Bahagia saja karena tadi sesuai dengan mutu kami, manakala kita bersyukur, kemudian kita akan bahagia dan insya Allah kita akan sehat. Kedepannya segala sesuatunya akan dimudahkan. Mungkin itu Mbak Nova. Berarti ya, tidak tergantung ukuran tahunnya ya Bu, tapi karena penipisannya ya Bu. Iya, sebetulnya berbahaya dan tidaknya bukan dari tahunnya, tetapi tipis dan tebalnya dari dinding rahim. Ya, oke, jadi bukan karena masa tahunnya. Tapi kenapa kok 2 tahun? Memang kami anjurkan untuk 2 tahun itu sehingga kepuasan seorang ibu untuk merawat si kecil ya, dan si kecil sendiri juga kebutuhan psikologisnya akan terpenuhi pada saat dirawat selama 2 tahun. Mungkin Bisa susu eksklusif gitu ya Bu? Ya, ASI betul, eksklusif. dengan ASI eksklusifnya. Oke, satu kali lagi mungkin ya Bu pertanyaannya, boleh? Boleh. Oke. Berapa kali sih Bu maksimal kalau misalkan mau sesar ulang gitu Bu? Oke, iya, pertanyaan ini juga cukup sering ya dilontarkan oleh pasien-pasien kami sehubungan dengan ibu hamil yang pernah mempunyai riwayat sesar. Jadi banyak yang galau. Saya kasih contoh misalnya anak pertama sesar tapi qadarullah ada kelainan bawaan sehingga tidak tertolong dengan baik misalnya, atau bayinya tidak tertolong atau tidak mau dirawat dengan baik. Jadi mau hamil berikutnya yang kedua, padahal anaknya baru 1, nanti hamil yang ketiga anaknya 2, boleh kita tambah berikutnya lagi gitu. Jadi sebetulnya memang idealnya, ini kalau kita bicarakan ideal sesuai dengan kebutuhan kita ya, bolehlah 2 anak lebih baik ya, 2 anak lebih baik. Bukan berarti tidak boleh yang ketiga boleh. Nanti kita sesar yang ketiga. Sesar yang ketiga, apakah nanti bahaya Bu untuk rahimnya? Apa bisa robek total? Lagi-lagi, itu nanti akan kita lihat dari ketebalan dari dinding rahimnya. Sebetulnya bagi pasien sebetulnya tidak begitu membuat rumit ya, karena yang rumit itu justru kami yang melakukan operasi itu memang kadang-kadang ada pelengketan di sana, pelengketan di sini. Jadi kami harus lebih telaten. Kami harus lebih telaten membersihkan bagaimana pelengketan itu supaya lebih baik. Tapi insya Allah kalau tidak ada pelengketan pun kita akan nyaman-nyaman saja. Walaupun mungkin beberapa pasien tanya, dokter lebih sakitkah kalau misalnya sesar yang berikutnya? Ya, sakit dan tidak itu sebetulnya relatif ya, relatif. Walaupun memang karena pada saat operasi berikutnya itu kita memang agak sedikit lebih ekstrim ya, boleh dikatakan agak sedikit lebih ekstrim, mungkin lukanya jadi sedikit melebar dibanding yang pertama ya, karena kita harus menata-nata lebih ulang. Kadang-kadang ada efek samping yang jadi mual karena kita kadang-kadang membuat menyisihkan perengkatan tadi, kita harus mengeklaim atau memotong-motong omentum, menggantung ususnya. Dan di sini yang kadang-kadang membuat ibu yang kita lakukan operasi itu menjadi mual pada saat operasinya. Dan beberapa memang menanyakan, dokter, aduh saya sudah yang ketiga dokter, tapi saya belum kepengen steril. Jadi saya ada kemungkinan untuk hamil yang keempat misalnya. Qadarullah, beberapa pasien kami pun ada yang sampai hamil keempat, walaupun mungkin ini tidak begitu kita anjurkan karena kita juga yang repot ya, kita juga yang repot demi kesehatan seorang ibu. Mungkin cukuplah 3 anak, 2 anak lebih baik misalnya, 2 anak lebih baik. Kalau 3 cukup, 4 ya mungkin hanya ekstra kalau memang ada sesuatu yang dibutuhkan. Tapi sejujurnya untuk riwayat sesar sampai 4 kali kita juga yang repot, sehingga biasanya kita sarankan selama operasi sesar sekaligus dengan sterilnya. Mungkin itu Mbak. Oke, siap. Berarti kesimpulannya boleh tapi tidak dianjurkan gitu ya? Iya. Oke. Iya. Mungkin cukup aja ya Bu untuk podcast kita malam hari ini. Apabila kita ada kesalahan, kami semua minta maaf yang terus-terusnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.